Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Nah, zodiak Aries, rezeki itu berputar juga ya mungkin. Jadi ada bagiannya untuk zodiak Aries hari ini, mungkin tidak hari ini ya besok. Rezeki hari ini mungkin untuk zodiak Aries yang lain atau zodiak yang lain. Keberuntungannya tuh, rezeki dalam arti keberuntungannya. Begitu ya. Jadi tidak harus semua misalkan ada di kita, tidak. Ada kebagian yang lain dulu, untuk yang lain dulu. Karena kalau mungkin semua untuk kita, misalkan untuk zodiak Aries, atau bahkan untuk seseorang, satu orang, itu tidak akan bisa nanggung mungkin ya. Menyalurkannya bagaimana? Ketika kita membutuhkan yang lain pun bagaimana ya? Nanti malah banyak kepikiran lagi gitu. Misalkan ke si A nih, semua ke si A. Nanti kan si A-nya bingung juga ya untuk menyalurkan, karena keterbatasan pikiran kita, keterbatasan pengalaman kita, keterbatasan pengetahuan kita. Dan kita tuh memang saling membutuhkan. Nah, dari saling membutuhkan itu sebenarnya rezeki itu berputar ke bagian-bagiannya. Ke A, ke B, ke C, ke zodiak Aries, ke zodiak Taurus, ke zodiak sekarang nih misalkan bagian zodiak Cancer, sekarang bagian zodiak Leo, sekarang bagian zodiak Virgo, sekarang bagian zodiak Libra, nanti bagian zodiak Sagittarius, sekarang bagian zodiak Capricornus, terus bagian zodiak Aquarius, terus bagian zodiak Pisces, nanti zodiak Aries kembali gitu. Jadi ketika belum mendapatkan bagian itu, ya kita bersabar. Bersabar ya. Apa hikmahnya untuk melatih jiwa kita? Untuk melatih pikiran kita, untuk melatih akal kita. Sejauh mana kita berusaha, kan kita dianugerahi akal. Akal itu mahkota untuk kita. Agar kita tuh berpikir. Agar kita tuh semakin hari semakin bertambah. Semakin menambah pengetahuan dan meresapi hikmah-hikmah alam semesta, hikmah mengalirnya rizki tersebut, begitu. Jadi ketika kita sedang jualan nih, misalkan tidak laku, ya mungkin besok lagi, kan begitu ya, masih ada hari esok. Jadi jangan merasa terkucilkan, jangan merasa sempit. Sebenarnya sederhana ya, asal kita bisa menerima hati itu ya. Coba penerimaan tuh lebih besar. Bukalah lebar-lebar pintu penerimaan sehingga tidak sempit.
cobalah untuk berbicara, cobalah untuk bersikap yang terbaik sehingga tidak menyempitkan diri kita sendiri. Jadi yang sebenarnya hidup itu sederhana, malah hati kita yang mempersempitnya, diri kita yang memperumitnya. Sekarang ini belum ada rezekinya, ya mungkin besok. Kalau rezeki secara luas pasti ada, kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa bernafas ya. Masih bisa hidup juga, itu kan rezeki. Tapi kalau misalkan oh saya rezekinya pengen berupa uang, tapi kenapa belum ada? Ya mungkin besok. Hanya sekarang tanda-tandanya dulu. Tanda-tanda ini untuk kita berpikir juga, untuk kita lebih berusaha maksimal juga. Coba bersilaturahmi kan ya. Coba untuk berteman, coba untuk berkerabat ya dengan keluarga, saling berbicara. Gitu saudaraku. Jadi tidak sulit intinya. Ketika kita bisa berbicara kan enak ya. Yang sebenarnya ada di diri kita, kemudian kita bicarakan, kan enak, lega. Ketika kita bisa memberi, lega. Ketika kita bisa menerima pun lega. Begitu kira-kira ya. Bukan berarti saya pun sudah bisa, tidak. Cuma kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Tidak ada guru, tidak ada murid di sini. Saya belajar, kita pun belajar, begitu. Mungkin penerimaan besar ada di dalam diri zodiak Aries, mungkin di zodiak yang lain, mungkin di si A, si B, si C. Jadi bagaimana kita menyikapinya sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan, tidak sulit yang dibayangkan. Hanya kita terlalu khawatir saja, terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu gelisah dengan apa yang belum kita capai, terlalu khawatir dengan apa yang belum kita dapat, terlalu khawatir untuk hari depan, sehingga melemahkan diri kita untuk lebih berusaha bekerja keras. Dan yang menjadi halangan bagi diri kita diantaranya ketergantungan kita pada orang lain. Si A tergantung pada si B, nah itu. Sementara kita sendiri tidak bangkit untuk menggali potensi yang ada di dalam diri. Kita mengharap dimengerti, sementara kita tidak mengerti. Kita mengharap dipahami, semoga kita tidak memahami. Kita berharap dipahami, sementara kita tidak belajar untuk memahami. Pengennya dimengerti terus sama pasangan, pengennya dimengerti terus sama keluarga, pengennya dimengerti sama teman, sementara kita tidak berusaha, tidak belajar, tidak mencoba untuk mengerti, memahami perasaan teman, perasaan pasangan, perasaan keluarga misalkan. Itu kan bisa jadi egois ya, pengen menang sendiri nantinya. Jadi hari ini untuk Aries, mungkin hari nanti untuk Taurus, begitu berputar. Dan uang itu berputar juga. Kan saya juga jualan ya, jadi
saya pun memahami gitu, oh hari ini yang banyak lakunya tuh pedagang belah sana, hari ini pedagang belah situ. Wah ini hari ini saya nih banyak lakunya, kan begitu. Ketika saya tanya kenapa sudah beres-beres, besok juga ada lagi katanya. Tuh ada lagi besok juga jualan lagi. Jadi kalau kita marah-marah itu malah tidak berarti dan tidak bermakna, malah memperumit diri sendiri. Jadi lebih baik menerima, sementara kita tetap terus berusaha, berdoa ya, berbuat yang terbaik. Sama-sama kita belajar untuk itu semua, karena memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi samalah intinya bahagia dan sedih. Kadang ada bahagia, kadang ada sedih. Nah kalau di level tidak bahagia, tidak sedih, biasa-biasa saja, nah itu hebat. Saya mengagumi itu. Stabil. Ada kala kan hari ini sedih, besok bahagia. Sedih karena tidak punya uang, besok bahagia karena punya uang. Nah kalau masih tergantung ke situ memang sulit, karena tergantung keluar diri kita yang bersifat eksternal ya, itu akan sulit. Sedih karena tidak punya uang, bahagia karena punya uang, itu memang jadi rumit kalau begitu. Bahagia karena makan enak, sedih karena tidak makan enak. Wah itu memperumit diri sendiri ya. Jadi bahagia tuh sebenarnya tempatnya di hati. Ketika kita mempersepsikannya bahagia tuh di luar, itu malah akan membuat penderitaan untuk diri sendiri ya, karena kita tergantung pada luar itu. Kalau kesini bahagia, kalau sendiri tidak, sedih malah. Kalau ada teman senang, kalau tidak ada teman sedih. Berarti itu masih tergantung pada temannya. Kalau ada uang bahagia, kalau tidak ada uang sedih, berarti masih tergantung pada uang. Ya tidak apa-apa namanya manusia ya. Siapa yang tidak suka uang? Saya, ini maksudnya saya. Pasti saya suka uang saya ya. Kalau Anda levelnya tinggi ya, kalau saya kan belum. Nah begitulah. Jadi maksud saya, setiap sesuatu itu memang ada jalannya tersendiri, ada alurnya tersendiri. Yang intinya ya sama, bahagia dan sedih itu hanya ada sebab-sebabnya tersendiri juga. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat.